Amerika Serikat lagi nggak baik-baik saja. Di bawah kendali Donald Trump, Paman Sam kayak lagi naik roller coaster tapi remnya blong. Dari skandal dokumen rahasia yang bikin geleng-geleng kepala, desakan mundur dari DPR, sampai nilai dolar yang lagi tiarap di hadapan mata uang dunia. Apakah ini akhir dari kejayaan Trump? Atau cuma drama politik biasa? Simak analisis mendalamnya di video ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin negara paling sok jagoan di dunia, Amerika, tiba-tiba kayak kapal mau tenggelam gara-gara nahodanya terlalu asyik main sosmed dan bikin kebijakan yang bikin dunia pusing tujuh keliling? Yap, kita lagi ngomongin rezim Donald Trump yang sekarang lagi benar-benar diambang kehancuran total. Bayangin saja, baru juga menjabat lagi, isu penggulingannya udah kenceng banget di Washington. Bukan cuma soal politik kursi panas, tapi ini udah urusan integritas, ekonomi, sampai harga diri bangsa yang katanya superpower itu. Gimana nggak panas kalau anggota parlemennya sendiri udah teriak-teriak minta dia turun tahta secepatnya karena dianggap sudah tidak layak secara moral. Kita mulai dari hal yang paling bikin heboh dunia politik Amerika belakangan ini. Kalian pasti tahu Ted Lieu, anggota DPR Amerika, yang vokal banget itu kan? Nah, si Ted Lieu ini baru-baru ini meledak amarahnya di depan publik. Dia nggak cuma minta Trump mundur secara sopan, tapi dia udah mulai narasiin kalau Trump itu punya keterlibatan yang sangat mengganggu dalam dokumen-dokumen rahasia yang baru saja terungkap. Satir banget sih, negara yang hobinya ngatur moral negara lain, ternyata pemimpinnya sendiri dituduh terlibat dalam lingkaran pertemanan yang sangat bermasalah secara hukum. Ted Lieu bahkan nggak ragu menyebut Trump sebagai figur yang berbahaya bagi keselamatan warga sipil. Dokumen-dokumen itu kabarnya mengandung tuduhan yang sangat mengerikan, termasuk dugaan ancaman terhadap pihak-pihak yang lemah. Kok bisa ya, seorang presiden yang katanya mau make America great again, malah keseret-seret urusan yang benar-benar bikin publik mual kayak gini? Masalah makin runyam waktu Wakil Jaksa Agung, Todd Blanche, dianggap salah baca undang-undang sama parlemen. Katanya sih, sekadar hadir di lingkaran pertemanan figur kontroversial, itu bukan kejahatan. Tapi tunggu dulu, kalau di lingkaran itu ada praktik pelanggaran hukum berat dan perdagangan ilegal, terus kamu ikut menikmati fasilitas di sana, bukannya itu namanya terlibat secara pasif? Ini yang bikin Ted Lieu makin meradang sampai ubun-ubun. Dia ngerasa Departemen Kehakiman Amerika sekarang cuma jadi alat politik pribadi buat ngelindungin Trump dari jeratan hukum yang harusnya berlaku buat semua orang. Lucu ya, hukum yang harusnya tegak lurus, sekarang malah kayak karet yang ditarik ulur demi kenyamanan sang bos besar. Apakah ini pertanda kalau hukum di Amerika itu cuma tajam ke bawah, tapi tumpul ke arah Gedung Putih? Tapi jangan berkedip dulu. Sebelum kita bahas lebih jauh soal skandal dokumen rahasia itu, ada masalah yang lebih nyata dan kerasa langsung ke kantong warga dunia. Dolar Amerika lagi sekarat. Kalau biasanya dolar itu jadi raja, sekarang posisinya lagi tiarap dan nggak berdaya. Nilai tukarnya merosot drastis sampai 1,3% terhadap banyak mata uang utama lainnya. Dan ini adalah level terendah dalam 4 tahun terakhir. Gila nggak tuh? Sejak awal tahun 2026 saja, dolar udah turun 2,6%. Sementara itu, mata uang euro dan pound sterling Inggris malah lagi terbang tinggi. Ini kayak hukum karma yang instan banget buat Trump, yang dulu pengen banget melemahkan ekonomi Eropa dengan menaikkan tarif dagang gila-gilaan sampai 25%. Sekarang malah mata uangnya sendiri yang lagi nyungsep dan gak ada harga dirinya di pasar global. Kenapa dolar bisa anjlok separah itu? Jawabannya simpel tapi pedas. Karena kebijakan ngasal dari Trump sendiri. Strategi diplomasinya yang agresif, mulai dari niat buat menyerang Iran, Greenland, Kanada, sampai Kuba, malah bikin investor lari ketakutan sambil bawa aset mereka. Siapa juga yang mau naruh duit di negara yang presidennya hobi cari musuh di mana-mana dan bikin kebijakan lewat emosi sesaat? Analis pasar dari Interactive Brokers, Steve Sosnick, bahkan bilang kalau dolar yang melemah ini bagaikan koin bermata dua yang siap melukai Amerika sendiri. Kalau terus-terusan begini, pengaruh ekonomi Amerika bakal gampang banget dicaplok sama China. Wah, jangan kaget kalau slogan America First nanti berubah jadi China First, gara-gara Trump yang terlalu sibuk sama urusan pribadinya,
daripada mikirin kestabilan mata uang. Ngomongin soal China, kalian ngerasa nggak sih kalau Amerika sekarang makin kehilangan taringnya di kancah internasional? Di perang Ukraina saja, Trump kayak kehilangan arah dan kehilangan wibawa. Dulu pas kampanye sombong banget, bilang bisa selesaikan perang cuma dalam waktu 24 jam. Nyatanya sekarang malah dia yang kayak lagi mohon-mohon ke Vladimir Putin buat berhenti nembakin Kiev selama seminggu. Bayangin Presiden Amerika Serikat memohon ke Rusia. Tapi ya namanya Putin, dia kayaknya udah paham kalau itu cuma gertakan kosong. Bukannya berhenti, Rusia malah makin gencar ngebombardir fasilitas energi di Ukraina. Ini benar-benar tamparan keras buat Trump yang ngerasa punya karisma buat ngatur pemimpin dunia lainnya. Ternyata, di mata Putin, Trump mungkin cuma dianggap kayak partner bisnis yang lagi panik. Nggak cuma di Eropa, di Timur Tengah pun Amerika kayak lagi main kucing-kucingan yang memalukan. Setelah sok keras kirim kapal induk dan nembak jatuh drone Iran, sekarang Trump malah milih buat balik badan dan minta negosiasi damai di Oman. Katanya sih ini kemajuan diplomasi, tapi banyak pengamat yang curiga ini cuma taktik Trump buat nutupin rasa malunya karena nggak sanggup ngadepin gertakan Teheran yang lebih berani dari sebelumnya. Iran sekarang kayaknya udah tahu kalau Amerika di bawah Trump itu cuman gertak sambal yang nggak punya nyali buat perang beneran. Kita lihat saja nanti, apakah pertemuan di Muscat itu beneran buat perdamaian dunia atau cuman sekadar omon-omon biar nggak makin kelihatan lemah di mata sekutu. Kekacauan di luar negeri ini makin diperparah sama situasi di dalam negeri Amerika sendiri yang benar-benar lagi kacau balau. Kalian masih ingat demonstrasi besar di Minneapolis? Warga turun ke jalan nuntut pembubaran agen keamanan buatan Trump yang dianggap terlalu rasis dan kejam dalam bertindak. Meskipun sekarang udah agak mereda berkat aksi cepat para pemimpin lokal yang lebih waras, tapi bara apinya masih ada di bawah permukaan. Rakyat Amerika mulai sadar kalau pemimpin mereka lebih sibuk berperang melawan kritik di media sosial dan ngurusin skandal hukumnya sendiri daripada dengerin jeritan warganya yang kesulitan ekonomi. Bahkan selebriti kelas atas udah terang-terangan ngejek kelakuan Trump yang dianggap sudah melampaui batas kewajaran seorang pemimpin negara besar. Sekarang pertanyaannya, apakah ini benar-benar akhir dari Donald Trump? Desakan mundur makin kenceng, ekonomi lagi di titik nadir, dan sekutu-sekutu internasional mulai jaga jarak aman. Di sisi lain, Trump tetaplah sosok yang kita kenal, si keras kepala yang nggak pernah mau ngaku salah, meski bukti sudah di depan mata. Pas ditanya wartawan soal skandal dokumen yang melibatkan rekan-rekan lamanya, dia malah marah-marah dan ngancem bakal nutup akses berita. Satir banget kan, pemimpin negara yang katanya paling demokratis, tapi anti banget sama kebenaran yang nggak sesuai sama narasi dia. Dia bilang, sudah waktunya negara fokus ke hal lain. Ya emang bener sih, mungkin rakyat Amerika emang udah waktunya fokus nyari pemimpin yang nggak bikin jantungan setiap kali buka berita pagi. Kalau kita bedah lebih dalam, kehancuran rezim Trump ini sebenarnya adalah hasil dari kesombongan yang nggak terukur. Dia ngerasa bisa mengendalikan ekonomi dunia cuma lewat satu tarikan tanda tangan, padahal pasar global itu jauh lebih pintar dari sekadar trik-trik bisnis properti. Dampaknya sekarang kerasa ke semua orang, termasuk kita di sini. Kalau ekonomi Amerika benar-benar ambruk total, efek dominonya bisa bikin satu dunia kena imbas yang nggak main-main. Satu hal yang pasti, Amerika sekarang lagi di persimpangan jalan yang sangat krusial. Antara mau tetap mempertahankan gengsi seorang Trump, atau mau menyelamatkan masa depan mereka sebagai pemimpin dunia. Sejarah bakal mencatat periode ini sebagai era di mana dominasi Paman Sam mulai luntur gara-gara masalah internal yang nggak kunjung selesai. Cina udah siap-siap ambil alih posisi nomor 1 dengan tenang, Rusia makin dominan di wilayah timur, dan negara-negara lain mulai berani nentang kebijakan Amerika. Paman Sam benar-benar lagi dikepung dari segala arah, baik dari rival global maupun dari kebobrokan di dalam sistem mereka sendiri, yang selama ini ditutup-tutupi. Jadi, menurut kalian gimana nih? Apakah Trump bakal benar-benar kehilangan jabatannya dalam waktu dekat lewat desakan parlemen, atau dia punya cara licik lain buat tetap bertahan di kursinya? Apa jangan-jangan semua ini cuma drama politik buat nutupin masalah yang jauh lebih besar lagi,
Yang belum kita tahu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita harus tetap kritis ngelihat fenomena geopolitik kayak gini, biar nggak gampang kemakan narasi satu pihak saja yang seringkali cuma jualan sensasi. Amerika emang lagi panas, tapi semoga saja nggak sampai bikin dunia kita ikut meledak. Terima kasih sudah menyimak analisis ini sampai akhir. Nantikan analisis berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka pembahasan seperti ini. Mari menjadi lebih cerdas tentang dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.